Di minggu sebelumnya saya sudah membahas tentang korupsi dana publik dan pengaruh kekuasaan politik di Indonesia. Pada minggu ini saya akan membahas tentang sejarah patronas politik dan oligarki di Indonesia, yang mana hal ini mendorong adanya praktik korupsi karena dana publik digunakan untuk memperkuat loyalitas politik dibandingkan kesejahteraan masyarakat. Mari simak pembahasannya. Pertama saya akan menjelaskan apa sih itu patronase dan oligarki. Sistem patronase mengacu pada hubungan timbal balik antara patron dengan pendukungnya atau rakyat biasa, di mana patron akan memberikan sesuatu berbentuk materi. Sebaliknya, yang menerima akan memberikan dukungan politik kepada pemimpin politik atau elit tersebut. Sedangkan oligarki mengacu pada sistem di mana kekuasaan ekonomi dan politik terpusat pada sekelompok elit yang menguasai sumber daya negara dalam jumlah yang besar. Di Indonesia sendiri, patronase politik dan oligarki telah berkembang sejak masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi, dengan pola yang berbeda-beda. Namun, tetap mempertahankan dominasi elit yang memiliki hubungan erat dengan pusat kekuasaan politik. Patronase politik berawal dari masa kolonial Belanda. Sistem patronase mulai terbentuk ketika penguasa kolonial menggunakan sistem indirect rule dengan memanfaatkan penguasa-penguasa tradisional untuk mengontrol wilayah-wilayah yang luas. Para elit lokal ini sebagai patron diberi kekuasaan untuk mengelola tanah, memungut pajak sebagai imbalan atas kesetiaan mereka kepada pemerintah kolonial. Akibatnya, mereka mempertahankan kekayaan dan kekuasaan politik atas rakyatnya. Pemerintah atau elit lokal yang terlibat hubungan patronase politik dengan pemerintah kolonial Belanda mendapatkan keuntungan atau manfaat dari sistem patronase ini, sementara mayoritas masyarakat tetap berada dalam kondisi ekonomi yang lemah. Pola ini menanamkan bibit-bibit oligarki di mana kekayaan dan kekuasaan berada di tangan pemerintah kolonial. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kekuasaan politik beralih dari pemerintah kolonial ke pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mencoba memusatkan kekuasaan di tangan pemerintah pusat dan mendorong rencana nasionalisme yang kuat. Meskipun pada era Orde Lama ini ada upaya untuk membangun negara yang lebih adil, patronase politik tetap terjadi. Di tengah gejolak politik pada masa itu, Insinyur Soekarno harus bergantung pada dukungan partai politik, militer, dan elit lokal untuk menjaga stabilitas politik yang terjadi pada saat itu. Pada era Orde Lama ini, Insinyur Soekarno berusaha mengatasi ketimpangan ekonomi dengan kebijakan sosialisme dan privatisasi. Namun, kebijakan ini justru membuka jalan lahirnya oligarki di kalangan militer dan elit yang menguasai institusi nasional. Di satu sisi, elit politik yang dekat dengan Insinyur Soekarno, termasuk militer, mulai menguasai banyak sektor ekonomi yang sebelumnya dikuasai perusahaan asing. Selanjutnya, era Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Patronase politik dan oligarki semakin berkembang pesat. Soeharto menggunakan patronase politik untuk membangun hubungan yang erat dengan elit militer, pengusaha, dan birokrat. Melalui dukungan Golkar dan dukungan militer, Soeharto membangun jaringan patron yang sangat kuat. Orang-orang yang setia kepadanya mendapatkan akses ke kekayaan negara, posisi politik, dan peluang bisnis. Pada era Orde Baru, para pengusaha-pengusaha besar akan mendapatkan keuntungan ekonomi dari hubungan mereka dengan rezim Soeharto. Pada saat yang sama, mereka memberikan dukungan finansial dan politik kepada pemerintah. Hal ini memperkuat struktur oligarki di mana segelintir elit memiliki kendali yang kuat atas perekonomian Indonesia. Lengsernya Soeharto pada tahun 1998 menandai dimulainya era reformasi di Indonesia. Pada era ini, Indonesia beralih ke sistem politik demokratis yang lebih terbuka. Patronase politik pada era ini masih terjadi, namun dilakukan lebih tersembunyi. Para politisi yang membutuhkan dana bergantung pada dukungan finansial dari oligarki. Pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum seringkali menjadi ajang bagi para oligarki untuk memperkuat pengaruh mereka. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Joko Widodo, patronase politik dan oligarki masih berlanjut. Jokowi yang awalnya dianggap sebagai pemimpin yang merakyat, yang berasal dari luar kalangan elit,
ternyata juga terlibat dalam sistem oligarki yang mendominasi politik dan ekonomi Indonesia. Pada masa pemerintahannya, Jokowi sangat mengandalkan dukungan politisi dan pengusaha besar. Setelah itu, kita akan membahas dominasi oligarki di sektor ekonomi dan politik. Pasca reformasi, sistem ekonomi memperkuat posisi oligarki. Sektor-sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur sering didominasi oleh pejabat yang memiliki koneksi politik. Oligarki ini mempengaruhi pembuatan kebijakan di sektor-sektor penting. Selain itu, banyak pengusaha besar yang turun langsung ke dunia politik dengan membentuk partai politik atau mendukung partai tertentu. Mereka memanfaatkan kekayaan dan jaringan patronase mereka untuk mempengaruhi hasil pemilu dan kebijakan pemerintah. Mereka menggunakan media untuk mempengaruhi opini publik dan menciptakan narasi yang mendukung kepentingan publik dan ekonomi mereka. Meskipun Indonesia telah beralih dari kepatuhan buta terhadap otoritas ke demokrasi, kekuatan oligarki dan patronase politik tetap berkembang. Oligarki terus memegang kendali atas sektor-sektor penting di ekonomi dan memanfaatkan pengaruh mereka untuk mempengaruhi kebijakan publik. Sekian pembahasan mengenai sejarah patronase politik dan oligarki di Indonesia. Di minggu selanjutnya saya akan membahas tentang oligarki yang terjadi saat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.